بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran Al-Karim yang menunjukkan wajibnya kita beriman terhadap uluhiyatullah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang harus disembah, tidak kepada yang lainnya. Dan inilah yang menjadi pemisah antara iman dan kufur, syirik dan tauhid. Dan dengan tauhid inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasulnya untuk mengajak manusia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ibadat Rabbih wahdah, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. ثم قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: وقد أبطل الله تعالى, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala membatalkan ittikhad al-musyrikin hadhihi al-alihata, di saat kaum musyrikin mereka menjadikan Tuhan-Tuhan ini, mereka menjadikan Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dibantah dan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itu adalah ilah yang batil. Allah membantahnya biburhanaini aqliyain, dengan dua burhan, dua dalil secara akal. Al-awwal, yang pertama, annahu laisa fi hadhihi al-alihati, bahwasanya tidaklah pada ilah-ilah ini allati takhaduha, yang mereka mengangkatnya, mereka menjadikannya sebagai ilah, sebagai Tuhan-Tuhan, sama sekali tidak memiliki syai'un min khasa'isil uluhiyah, tidak memiliki sedikit pun dari kekhususan uluhiyah. Tidak menciptakan, tidak memberikan rezeki, tidak mengatur alam, sedikit pun mereka tidak memiliki itu. Tidak mendatangkan manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat. Ya, walaupun mereka mengangkatnya sebagai ilah. Bagaimana mungkin kalian menganggap mereka sebagai Tuhan, sebagai ilah yang kalian sembah, padahal sedikit pun. Dan itu yang kalian yakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memegang rububiyah secara mutlak. Tidak ada yang membantu Allah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahia makhluqatun la takhluq, sebab apa yang mereka sembah itu semuanya makhluk, tidak menciptakan, justru mereka yang diciptakan. Wala tajribu naf'an li'abidiha, dan tidaklah mendatangkan manfaat bagi para penyembahnya.
wala tadfa'u anhum dararan, dan tidaklah menolak dari mereka kemudaratan, wala tamliku lahum hayatan wala mauta, dan sama sekali tidak memiliki mereka itu kekuasaan, kemampuan dalam hal hidupnya sesuatu atau matinya sesuatu. Wala yamlikuna syai'an minas samawati wala yusharikuna fi, dan mereka tidak memiliki sedikit pun dari apa yang terdapat di langit-langit Allah, dan bahkan mereka tidak menjadi sekutunya Allah. Allah tidak butuh kerjasama. Allah Subhanahu wa ta'ala huwa wahdahu fi tadbiril kaun. Sehingga dari sini, kalau demikian keadaannya bahwa mereka yang kalian beri nama sebagai ilah itu tidak mempunyai kekhususan, tidak mempunyai keistimewaan, lalu kemudian mengapa kalian menyembahnya, mengangkatnya sebagai ilah? Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Mereka mengangkat dari selain Allah itu sesembahan-sesembahan, yang sesembahan ini mereka tidak menciptakan sesuatu, bahkan mereka pun diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a, dan mereka tidak memiliki pada diri mereka sendiri kemudaratan dan tidak pula manfaat. Ya, wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura, dan mereka tidak memiliki mati, mereka tidak memiliki hidup, mereka tidak pula memiliki kebangkitan di hari kiamat, padang mahsyar. Mereka tidak memiliki, tidak punya hak dan tidak punya kekuatan sedikit pun untuk menyatakan si fulan hidup, si fulan mati. Tidak punya hak. Bahkan dari mereka sendiri tidak bisa terlepas dari mereka apa yang telah menjadi ketetapan Allah, yaitu kematian. Bagaimanapun solehnya orang, bagaimanapun ketinggian derajat seseorang, kematian tidak akan terlepas dari dia. Kematian itu saja ketika telah datang pada mereka ajal, mereka tidak mampu menolak. Sebab itu kan kemudaratan, tahu dia, menyebabkan terputusnya dia demi kehidupan dunia. Itu saja mereka tidak bisa tolak, apalagi yang lain. Ya, bagaimana mungkin dia bisa memberikan pada yang lain rezeki? Bagaimana mungkin dia bisa memberikan pada yang lain panjang umur? Dia sendiri tidak bisa menolak apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak memiliki manfaat, tidak bisa menolak kemudaratan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat As-Saba ayat 22 sampai 23. Qul ud'ul ladzina za'antum min dunillah, katakanlah, serulah orang-orang yang kalian sangka itu sebagai ilah-ilah dari selain Allah. Ya, silakan kalian seru. Ini bukan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi perintah yang menunjukkan tahdid, ancaman, ya, tantangan. La yamlikuna mithqala dzarratin, Tuhan-Tuhan yang kalian seru dari selain Allah itu tidak memiliki walaupun seberat biji zarrah, walaupun seberat biji zarrah, mereka tidak memiliki. Fis samawat, baik di langit-langit, wala fil ardi,
ada pula di bumi. Wa ma lahum fihi min syirkin, dan bagi mereka bukanlah yang terdapat di langit-langit dan di bumi tersebut sebagai sekutu. Tidak. Wa ma lahum minhum min zahir, dan bahkan Allah tidak butuh dari mereka untuk menolongnya. Allah tidak butuh penolong. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah, dan tidaklah bermanfaat syafaat yang ada di sisi Allah kecuali bagi yang diberikan izin dan rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan memberikan itu kepada kaum musyrikin. Allah tidak akan memberikan izin syafaat itu kepada para tawagid yang menganjurkan umatnya untuk menyembah dia, menyanjung dia, baik di saat hidup maupun di saat mati. Nah, ini menunjukkan bahwa sedikit pun mereka tidak punya. Ya, maka ini menunjukkan kufurnya. Ya, seorang yang menyangka bahwa orang-orang saleh tersebut mempunyai tadbir fil kaun. Ada dia punya kekuasaan, sebagian kekuasaan di alam ini. Ketika datang bencana ini mungkin disebabkan karena kita sudah tidak pernah lagi datang ke kuburannya si Fulan, sehingga dia marah. Ya, maka oleh karena itu kita perbanyak mendatanginya, minta apa yang diinginkannya. Nah, wa qala, dan Allah juga berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun, apakah mereka menyekutukan apa-apa yang tidak bisa menciptakan sesuatu apapun, dan bahkan mereka yang diciptakan. Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansulun, dan mereka tidaklah mampu untuk memberikan pertolongan, bahkan diri mereka sendiri tidak bisa mereka tolong. Diri mereka sendiri mereka tidak bisa tolong, bagaimana bisa dia memberikan pertolongan pada yang lain? Faqidus syai'i maka ya kawan, la yu'ti, kehilangan sesuatu bagaimana mungkin dia bisa berikan kepada yang lain? Nah, minta diberikan rezeki yang melimpah. Nah, dia sewaktu hidup tidak punya harta. Ya, sewaktu hidup, apalagi mati, tidak punya harta. Lah bagaimana kok dia bisa minta kepada orang-orang tersebut? Nah, sungguh keras kekufuran orang-orang di zaman ini. Sungguh dahsyat kesyirikan orang-orang di zaman ini. Kalau orang-orang di zaman dahulu, mereka di dalam meminta, mereka di dalam berdoa kepada orang-orang mati, mereka pilih-pilih siapa itu yang meninggal. Kalau mereka mengetahui orang itu saleh, diketahui sebagai ahli ibadah, maka mereka pun meminta, menyanjung sampai kepada tingkat ilah. Tapi kalau orang sekarang, sebejat-bejat orang pun ketika mati diangkat menjadi wali, dianggap sebagai wali. Nah, orang yang selama hidupnya tidak pernah salat, min afjaril fujar, ketika mati dianggap pula sebagai wali. Nah, wa idza kanat hadhihi halatil kal alihah,
Dan apabila demikian keadaan Tuhan-Tuhan itu, fa inna ittikhadhaha alihatan min asfahi safah wa abtalil batil, maka sesungguhnya menjadikannya sebagai ilah ini dari kebodohan yang sangat bodoh dan dari perkara yang sangat batil. Ini yang pertama, ya, pengilzaman, mengilzam seseorang dari tauhid rububiyah untuk menyatakan tauhid al-uluhiyah. Atsan, yang kedua, anna haula'il musyrikin, bahwa kaum musyrikin mereka ini kanu yuqirruna bi anna Allah Ta'ala wahdahu ar-rabbul khaliqul ladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Bahwa mereka itu dari kalangan kaum musyrikin, mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala saja sebagai Rabb yang maha pencipta, yang di tangannya lah kekuasaan segala sesuatu. Mereka yakin itu tentang tauhid ar-rububiyah. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaih, dan seorang itu meminta perlindungan kepada Allah karena Allah beri perlindungan. Wa la yujaru alaih, dan tidak ada yang melindungi Allah karena Allah tidak butuh perlindungan seorang. Allah Maha Kuasa Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha yastalzim an yuwahiduhu bil uluhiyah. Maka ini memberikan konsekuensi dan keharusan mereka harus mentauhidkan Allah dalam perkara uluhiyah, penyembahannya kepada Allah, kama wahaduhu bir rububiyah, sebagaimana mereka telah mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah. Nah, semestinya mengantarkan kepada uluhiyah. Kama qala ta'ala, ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ini khitab untuk seluruh manusia, bahwa ketahuilah oleh kalian, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di mana Allah itulah yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Sebab dengan tauhid itulah yang akan mendatangkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, jawabannya apa? Pasti mereka mengatakan yang menciptakan Allah. Lalu kenapa kalian terfitnah? Kenapa kalian tertipu? Wa qala, dan Allah juga berfirman dalam surat Yunus ayat 31 sampai 32. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absar. Katakanlah, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi. Rezeki apa ya kawan dari langit? Hujan. Apalagi ya kawan dari langit? Sinar matahari. Rezeki apa lagi dari langit? Cahaya bulan. Apalagi dari langit? Rezeki apa yang datang dari langit? Al-Quran wa Sunnah. Dari langit. Wal ard, dan dari bumi. Sekian banyak rezeki yang berasal dari bumi. Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian semua ini?
Amma yamliku sam'a wal absar. Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Mengeluarkan hidup dari kematiannya. Dibangkitkannya manusia. Tanaman-tanaman yang mati disuburkan kembali. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan sebaliknya yang mengeluarkan yang mati. Subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan usaha petani saja. Itu hanya sebagai sebab. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk tidak tumbuh, ya tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki mereka tidak panen, ya tidak. Mereka hanya sebagai sebab saja. Semuanya ditentukan oleh Allah. Fasayaqulun Allah, pasti mereka akan menjawab siapa? Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah kepadanya, apakah kalian tidak bertakwa? Tidak takut kalian kepada Allah? Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Itulah Allah, Rabb kalian yang hak. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka apa lagi setelah kebenaran itu melainkan apa? Kesesatan. Tidak ada tengah antara ini. Tidak ada tengah-tengah. Bukan hak, bukan pula batil. Tidak mungkin. Kalau bukan hak ya batil. Kalau bukan batil ya hak. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Fa'anna tusrafun. Lalu mengapa kalian dipalingkan dari Allah, dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Ikhwani fiddin a'azakumullah, inti dari ciptaannya manusia dan jin ini adalah untuk ibadah. Dan hak Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap manusia agar mereka menyembahnya kepada Allah, tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah. Baru setelah itu Allah membalas bahwa Allah tidak menyiksa setiap orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-rabi'u, yang keempat, menetapkan Allah, beriman kepada Allah. Pada poin yang keempat, al-imanu bi asma'ihi wa sifatih. Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yaitu isbatu ma asbatahu Allah li nafsih, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya di dalam kitabnya. Apa saja ya ikhwan yang ditetapkan oleh Allah? Naam. As-sama wal basar, apa lagi? Wal qahar wal mulk. Banyak sekali. Dari nama-nama Allah, As-Sami' Al-Basir, Al-Qadir, Al-Ali, Al-Azim, Al-Alim. Kalau dari sifatnya, setiap nama mengandung sifat. Dan yang lainnya, rahmatnya Allah. Apalagi ikhwan, yadullah, tentang tangan Allah, mata Allah. Apa yang ditetapkan oleh Allah kita tetapkan dalam kitabnya, au sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
atau sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam minal asma, dari nama-nama Allah. Seperti apa ya kawan dari sunnah? Nama dan sifat nama. Apa itu ya akhi? Nama apa saja yang ada dari sunnah tidak terdapat di dalam Al-Quran. Na'am barakallahu fikum. Su'ali fil masyriq fatujibuna fil maghrib. Nama, kalau nama dari Al-Quran apa? Al-awwalu wal-akhiru, al-zahiru wal-batin, Al-hayyul qayyum, Al-alimul qadir, Ghafurur rahim. Nah, dari sunnah apa? Apa misalnya nama dari sunnah? Al-hayyu misalnya. Terdapat dalam hadis kalimat Innallaha hayyun karimun yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ayyaruddahu sifra. Allah itu namanya Al-Hayyu, bukan Al-Hayyu. Kalau Al-Hayyu ada dalam Al-Quran, tapi Al-Hayyu dari haya. Allah itu maha pemalu. Itu dalam sunnah. Di antara juga ada ya kawan, Al-Muhsin. Di antara nama Allah Al-Muhsin. Ya. Di antara nama Allah juga As-Sittir. Nah, bukan Sattar tapi Sittir. Yang rajih. Ada orang namanya Abdul Sattar, keliru. Sattar laisa min asma'illah. Nah. Ya, ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Nusaini dalam Qawaidul Muslah. Nah, wasifat dan sifat-sifat dari sunnah seperti apa? Sifatul nuzul, turun ke langit dunia, lagi. Tertawa, yadhakullah ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar thumma yadkhulanil jannah. Sifat apa lagi? Farah, gembira. Lallahu afrahu bitaubati abdi. Sifat apa lagi? Hatu dalil. Hat dalil. Ajuda rabbuka. Ajuda rabbuna. Dan kunati ibadihi. Laisa lahu sabwa. Ada hadis tapi hadis yang lain. Ajuda rabbuna. Apa itu mengkunut ibadihi terus? Ya akhi, anta tamtik maslal mar'ah. Anta rajul irfa' saytak. Thumma madha? Naam.
La ba'as. Sifatul ajab. Kagum. Nah, ta'ajub. Sifat apa lagi ya kawan? Apa? Nuzul. Nah. Terbang kemana tadi? Nah. Apa lagi ya kawan? Banyak. Isya banyak dalam Al-Quran ya akhi Al-Aziz. Yang dari sunnah. Al-Qadam. Naam. Dan yang lainnya. Alal wajhil la'iqi bihi. Menurut sisi yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Dengan tidak mentahrif, mentaktil, tidak pula mentakyif dan tidak pula mentamthil. Nah, insyaallah ini akan kita jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu hafizakumullah.